Salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Kita patut bersyukur karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan yang Tuhan nyatakan pada kita saat ini. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penularan COVID-19, maka ibadah Minggu di GKJW Jemaat Sukun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Warga jemaat dapat melaksanakan ibadat Minggu bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing dengan tuntunan tata ibadah yang sudah disiapkan oleh Majelis Jemaat Sukun, bisa dapat di gereja maupun diunduh di video. Untuk mengakses pelayanan ibadah secara online untuk umum melalui kanal YouTube GKJW Jemaat Sukun Malang. Di minggu ini kita juga bersama-sama akan melaksanakan ibadah pembukaan Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita 2020 dengan tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Dan diharapkan kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing dengan keluarga yang terkasih. Yang kedua, ibadat Patuen hendaknya tetap dilaksanakan pada hari Rabu, di mana pada tanggal 22 Juli akan dilakukan juga persiapan perjamuan kudus yang akan dilakukan di tanggal 2 Agustus 2020. Maka segenap warga dewasa mohon dengan sangat untuk bisa mempersiapkan diri. Ibadah kita pada Minggu hari ini, tanggal 19 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niki Widyaningrum SFI. Demikian penekanan warta jemaat dalam minggu ini. Untuk kita akan bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Mari, datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan wibawa kesabaran. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji kidung jemaat 323 bait yang pertama. Sinar fajar yang baka. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pekan Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diajak untuk memperingati partisipasi dan kontribusi perempuan dalam memberi hidupnya bagi pelayanan di tengah keluarga dan juga masyarakat. Untuk itu mari kita bersama menyatakan dan merespon panggilan ibadah kita yang akan kita naikkan secara bersaut-sautan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus, itulah bukti kasih. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau.
Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dialah yang memagari umatnya dengan anugerah seperti perisai. Salam dan anugerah yang berasal dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Kita bersama memuji Allah, Sang sumber berkat dan sumber kecukupan dalam kehidupan kita, dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 244, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat dipersilahkan. Pekan Kebangunan Wanita di tahun ini dipandu oleh tema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alat. Dalam tema PKW di tahun ini kita diajak menghayati bahwa ia tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana. Namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan. Sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup manusia yang terambil dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jemaat kekasih Kristus, Yesus Kristus tidak mengundangmu untuk memikirkan dirimu sendiri. Namun ia mengundangmu untuk memiliki kerendahan hati dalam sikap menyesali dosa. Apa artinya? Artinya kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita padanya. Dan dengan demikian, engkau dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dengan penuh kesungguhan, tak pernah berkecil hati, karena senantiasa diampuni. Bersama kita nyatakan penyesalan dosa kita dan permohonan pengampunan kepada Tuhan Sang Sumber Kasih. Dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 44, baitnya yang pertama.
Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia panjang sabar dan penuh pengampunan. Untuk itu bagi kita yang telah menyerahkan penyesalan dosa kita dan mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Semoga Allah menyelesaikan dalam dirimu apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik. Tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, atau tumbuhan hijau. Maka Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh karena kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepada. Mazmur 116 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya mengundang Ibu, Bapak, dan Saudara yang merasakan penuh ungkapan syukur atas pengampunan dan berita anugerah ini, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 469, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ya Tuhan, terima kasih. Demikian kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutinya terus, meski jalan terjal membentang di setiap perjuangan. Mari kita nyatakan iman melalui Kidung Jemaat nomor 280, kita nyanyikan baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Bacaan yang diambil yaitu dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 36 sampai 43. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama akan merenungkan dan membacakan firman-Mu. Kami mohon Tuhan pimpinan-Mu agar kami bisa berkonsentrasi, bisa akan mengerti akan firman-Mu. Kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yang demikian, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang
dan di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di dalam ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dilanjutkan ayat 36 sampai 43 yang demikian. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 73 ayat 1. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan komitmen rindu untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, dan Saudara kekasih Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu saja kami berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui alasan dibalik selebrasi para atlet yang menggigit koin emas mereka ketika mereka berhasil memenangkan? Kira-kira seperti ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukanlah sekedar seremoni biasa atau arahan fotografer yang ingin menampilkan atlet supaya terlihat menarik. Tetapi di balik itu ada cerita yang melatar belakangi. Konon kebiasaan menggigit logam emas ini tidak datang dari dunia olahraga, tetapi kebiasaan para pedagang yang ingin memastikan kalau koin yang mereka terima adalah benar-benar emas.
Olimpiade Channel mengungkapkan bahwa gaya gigit medali ini serupa dengan yang dilakukan para pedagang di California di era Golden Rush sekitar tahun 1848 sampai dengan 1955. Kala itu para pedagang emas acap kali menggigit koin untuk memastikan keaslian kandungan emas. Sebab para pengrajin emas mencampur emas dengan beberapa logam yang lain. Dan biasanya para pedagang harus menggigit untuk memastikan apakah kadar emas dalam koin itu semakin baik atau semakin tinggi dengan cara menggigit. Ketika di koin emas ini terdapat bekas gigitan, maka bisa dipastikan bahwa kadar emas yang terdapat dalam koin itu rendah. Dan ketika ia menggigit dan tidak menemukan bekas gigitan, maka dipastikan kadar emas dalam koin itu adalah tinggi. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita memiliki cara untuk mengetahui barang yang kita miliki atau mungkin barang yang akan kita pesan itu benar-benar asli ataukah palsu. Mengingat di sekeliling kita saat ini cukup banyak barang-barang KW yang secara tampilan tampaknya sama, tetapi secara kualitas dipastikan berbeda. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan yang telah kita baca dan kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus memakai perumpamaan gandum dan lalang untuk menggambarkan hal kerajaan sorga. Gandum dan lalang adalah tumbuhan yang sangat dikenal di kalangan para petani di Galilea. Oleh karena itu, mengapa kemudian Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajarkan tentang kerajaan sorga kepada para murid dan juga orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti. Di daerah Galilea, lalang yang tumbuh tampaknya daun yang dimiliki sama dengan gandum yang tumbuh bersamanya. Bukan hanya itu, bahkan ketika lalang ini tumbuh bersama dengan gandum, akar yang mengakar di tanah itu melilit bersama. Sehingga akan menjadi kesulitan bagi para petani ketika ingin mencabut lalang, sebab secara otomatis maka gandum akan turut tercabut. Biasanya ketika sudah mulai agak besar, lalang dan gandum akan mulai tampak bedanya, yaitu dari bulir-bulir yang dimiliki. Lalang memiliki bulir, tetapi bulirnya bisa dengan jelas dibedakan. Dan oleh karena itu, ketika tanaman ini tumbuh bersama dan waktu memanenlah, para petani bisa memisahkan yang manakah gandum, yang manakah lalang. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mengapa petani menyebut lalang ini sebagai musuh yang dapat mengganggu pertumbuhan gandum. Beberapa terjemahan lain menyebut atau menerjemahkan lalang sebagai gulma atau sejenis rumput liar yang mengganggu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa selama firman Tuhan ditaburkan di tengah dunia, maka selama itu pula lah iblis berusaha untuk menghancurkannya. Tuhan Yesus ingin menjelaskan dalam kehidupan para murid dan juga orang-orang yang mengikutinya bahwa kebaikan akan selalu tumbuh bersama dengan kejahatan. Tetapi saat menuai tiba, gandum akan dipisahkan dari lalang. Disebutkan di dalam perikop kita tadi, lalang akan diikat berbekas-bekas lalu dibakar. Yang menarik Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan menampilkan pertanyaan hamba-hamba tuan ladang kepada sang pemilik ladang. Mereka bertanya, "Tuan, bukankah benih ini baik? Bukankah Tuhan menaburkan
di ladang Tuhan adalah benih-benih yang baik. Lantas dari mana lalang ini? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya mereka cukup terkejut dengan apa yang semestinya tidak terjadi. Tetapi bagi Tuhan Yesus, mencari siapa yang bertanggung jawab bukanlah hal yang sangat penting. Meskipun kemudian Tuhan Yesus menyebutkannya karena musuh. Bagi Tuhan Yesus, membiarkan lalang untuk tumbuh bersama gandum menjadi hal yang baik daripada hanya mempersoalkan siapa yang menabur lalang itu. Tuhan Yesus lebih tertarik bagaimana gandum terus dan tetap bertumbuh daripada hanya sekedar memusnahkan lalang. Tuhan Yesus mengajari para murid dan juga orang-orang yang mengikutinya untuk belajar bertumbuh dan bertahan di tengah ancaman lalang dan tidak lagi banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk mempersoalkan siapa yang menabur lalang, memikirkan bagaimana menyingkirkan lalang, tetapi fokus untuk terus bertumbuh berdampingan dengan lalang. Perumpamaan ini juga menggambarkan kehidupan real kita saat ini. Mungkin ada banyak hal yang sudah kita bangun dalam harapan dan mimpi kita, mungkin di awal tahun ini, berkaitan dengan kehidupan kita, dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang akan kita jalani. Ada banyak hal yang sudah kita bangun dalam harapan baik, dalam pikiran baik, dalam hati yang baik, dalam sikap hidup yang baik, disertai kerja keras. Berharap kehidupan kita akan berjalan dengan baik, keluarga harmonis, kehidupan ekonomi juga tertata sedemikian rupa. Namun ternyata situasi tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Di tengah pandemi ini ada banyak hal yang merubah kebiasaan dan merubah gaya hidup kita. Para perempuan secara khusus ketika sebelumnya mendampingi suami dan anak dalam kehidupan keseharian, ataukah juga yang menjadi pekerja, sekarang harus memiliki beban tambahan, memiliki tanggung jawab tambahan untuk mendampingi anak-anak dalam proses belajar di rumah saja. Ada banyak hal tantangan, ada banyak hal pergumulan, beserta dengan tanggung jawab dan peran yang ditambahkan. Terkadang ketika kita tidak mampu menghadapi ini, maka terbitlah kegelisahan, terbitlah krisis, keputusasaan, rasa pesimis, dan kebimbangan. Kapan semua hal ini akan berakhir? Muncul ketidakpastian yang sedang terbentang di hadapan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita perlu bersyukur bahwa di balik keputusasaan, kebimbangan, dan juga rasa pesimis yang mungkin dialami, ada banyak cerita-cerita baik dari para perempuan, bagaimana mereka memiliki motivasi dan bermitra, bersolidaritas dengan sesama untuk mencari solusi di tengah situasi ini. Saya mengingat beberapa peran dan kontribusi para perempuan dari Jemaat Sukun yang menyediakan masker untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bersama dengan jemaat menyiapkan minuman yang dibagikan kepada warga jemaat untuk menambahkan daya tahan di tengah-tengah situasi pandemi ini, dan banyak hal yang lain. Saya menghayati bagaimana perempuan bisa terus memiliki optimisme, memiliki semangat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Saya menghayati bahwa naluri itu lahir dari para perempuan yang di tengah-tengah kehidupan keluarga selalu dekat dengan pertanyaan, apa yang menjadi kebutuhanku? Apa yang menjadi kebutuhan keluarga saya? Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya? Apa yang menjadi kebutuhan suami saya? Dan dengan segera menemukan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhan lingkungan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, para perempuan inilah yang menghayati bahwa meskipun mereka terpisah karena kebijakan social distancing,
tetapi mereka sedang disatukan oleh pengalaman yang sama. Dan dengan segera mereka mencari solusi kolektif untuk dapat menjadikan kehidupan mereka sebagai berkat. Bahkan meskipun mereka harus tetap berada di rumah, mereka tidak berhenti untuk berdampak bagi komunitasnya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pekan Kebangunan Wanita kita hari ini kita diingatkan bahwa di tahun 1929 perempuan mengorganisasi dirinya untuk memikirkan solusi di tengah-tengah situasi konteks yang dihadapi oleh mereka. Wanita Rukun Santoso menjadi organisasi perempuan Kristen Jawa yang didirikan untuk menjadi wadah diskusi dan bahkan untuk mencari solusi di tengah persoalan pada waktu itu. Berkenaan dengan perlunya ditambahkan kecakapan para perempuan dan bahkan juga perlunya ditambahkan keterampilan di dalam membangun kehidupan keluarga. Maka bagi kita saat ini, perempuan Gereja Kristen Jawetan di tengah konteks kita saat ini, apa yang harus kita respon di tengah-tengah situasi ini? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang bertumbuh, bukan di pot yang terbatas. Kita sedang bertumbuh di sebuah ladang luas, di mana kita diingatkan bahwa kebaikan tumbuh bersama dengan kejahatan, kesuksesan kelindan dengan kegagalan, kesehatan silih berganti datang bersama penyakit. Mungkin kita juga dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita berjumpa dengan orang-orang yang sedang menuju baik. Kita diingatkan bahwa pada hari ini iman harus terus bertumbuh dalam apapun situasi dan konteks yang kita hadapi. Kita harus terus bertumbuh dan bahkan belajar dari setiap tantangan dan rintangan. Banyak orang mengatakan terus merambat walau dihambat. Maka perempuan Gereja Kristen Jawetan, kita sedang diajak untuk terus beriman dan bertumbuh di tengah ketidakpastian. Sebab Yesus Kristus telah mengajari terlebih dahulu dalam hidup kita bagaimana perjalanannya menuju kesengsaraan. Tentu saja menimbulkan banyak dilema dalam hati. Tetapi bagaimana ia menghadapinya dengan berani, dengan terus membagikan pengharapan dan doa bagi dunia. Maka setiap perempuan Gereja Kristen Jawiwetan juga diajarkan untuk tetap mengumpulkan keberanian, sambil terus beriman, menawarkan kata-kata pengharapan dan doa di tengah-tengah keluarga dan dunia yang mungkin sedang pesimis dengan situasi yang dihadapi. Situasi krisis mungkin dapat memunculkan sisi buruk dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, situasi krisis juga dapat melahirkan kualitas terbaik pada diri kita. Kita diajak bersama menghayati perumpamaan tadi untuk meneguhkan perjalanan kehidupan kita dalam pertumbuhan iman, untuk terus menghasilkan bulir-bulir gandum yang dapat berguna bagi sesama dan menjadi sarana kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan menyertai, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya. Allah menjanjikan bimbingan sepanjang hidup kita, serta pembebasan di masa yang akan datang. Anak-anak Allah akan terus dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi pergumulan dan krisis ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bertema Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Mari kita bersama merespon situasi, konteks, ladang, pelayanan yang sedang kita hidupi. Tetap di tengah-tengah keluarga, tetapi juga terus berdampak. Sebab saya pun meyakini, Ibu Bapak, bahwa mutiara
akan tetap menjadi mutiara, bahkan meskipun berada di kandang sapi. Emas, tetaplah menjadi emas, meskipun berada di kubangan lumpur. Maka iman kita sedang teruji di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Tetapi Allah akan menolong setiap kita, para perempuan dan juga laki-laki, yang memberikan kehidupannya untuk mampu menjadi berkat dan membagikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara perempuan jemaat Sukun dengan judul Di Setiap Janji. Oh
Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama orang terkasih yang percaya di muka bumi, kita bersama memperbaharui iman raguli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, bangsa yang besar di atas dasar Pancasila. Engkau yang telah mengaruniai negara kami berlimpah keberagaman, suku, bahasa, dan kebudayaan serta agama. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, serta segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, ya Tuhan, hindarkan dari segala mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa kami di dalam surga, ampunilah segala kesalahan kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami, agar kami tetap selamat berada di tangan-Mu. Bapa kami, Allah yang Maha Baik, Tuhan, kami berseru kepadamu, betapa kami sangat membutuhkan uluran tangan-Mu untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan bersatu hati kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit ataupun yang dalam proses pemulihan kesehatan. Perkenan Tuhan menjamah mereka satu persatu dengan kesembuhan, baik melalui medis, paramedis, obat-obatan untuk proses kesembuhannya. Tuhan berkati. Pun juga yang adiuswo yang kesehatan raganya telah berkurang, juga Tuhan menjamahnya dengan kekuatan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan iman. Perkenan Tuhan juga melembutkan mata hati mereka, sehingga saudara kami dikuatkan imannya. Yang bergumul karena pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberi solusi yang terbaik bagi mereka, sehingga saudara-saudara kami dapat mencukupkan rezeki yang boleh ia terima dari Tuhan.
Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yaitu pergumulan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberikan kelegaan, kelepasan, solusi yang terbaik, sehingga saudara kami ini dapat menyelesaikan pergumulannya. Kami pun juga berdoa bagi single parent ya, sebagai orang tua. Perkenan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam menapaki kehidupannya untuk membimbing putra-putri ataupun cucunya. Sehingga saudara kami walaupun single parent, tetapi senantiasa boleh dikuatkan karena kuasa penyertaan Tuhan. Kami pun juga berdoa pada keluarga lepas keluarga yang bergumul, karena putra-putri ataupun cucunya jauh dari jangkauan orang tua. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu dengan roh takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa meranoto. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam pendidikannya, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Perkenan Tuhan senantiasa melancarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikannya, dengan roh takut akan Tuhan, dengan roh kepandaian, roh pengertian, sehingga di dalam akhir pendidikannya, anak-anak kami, cucu-cucu kami dapat selesai pada waktunya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena belum mendapat pendamping ya Tuhan. Perkenan Tuhan juga memberikan solusi yang terbaik dan jalan keluar bagi mereka yang mendambakan pendamping di dalam hidup dan kehidupannya. Kiranya Tuhan meranoto mereka, dan kami yakin dan percaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Demikian ya Allah, kami telah berdoa dan memohon di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk gereja kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa bagi pelayan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang sudah direncanakan. Kiranya Engkau lancarkan, kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini, agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biar apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkatilah keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita serahkan syafaat kita dalam kerendahan hati dan bersama-sama menyatukan hati, menyatakan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Kita memasuki persembahan syukur. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Yang demikian bunyinya. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi oleh Kidung Jemaat nomor 423. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu, untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Kau izinkan kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap orang yang boleh memberikannya ataupun yang belum memberikannya. Tuhan berikan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur meski kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami. Hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu. Namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung senja hari di sela-sela pepohonan. Kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu, kami bersyukur senantiasa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan harapan dan kesanggupan kita dalam doa yang akan kita naikkan secara litan. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan dari, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita yang pasti, untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi buntu. Sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih. Kami merindukan hati yang damai. Oleh karenanya kami bisa mencintai hidup. Entah apa yang harus kami alami di sepanjang jalan hidup kami. Dan Engkau ya Kristus, melalui kekuatan roh, memenuhi ruang hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang di sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu untuk mulai lagi ketika keputusasaan menindih bau ini. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa. Hanyalah teman sekerjamu yang satu. Kami juga bukan siapa-siapa. Kami juga bukan apa-apa. Hanyalah teman sekerjamu satu yang lain. Kami siap berkarya bersama demi sebuah hidup yang syarat keselamatan. Terimalah doa kami, ya Kristus, dan kami akan hidup. Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami bergembira serta bersyukur tiada terhingga. Tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi. Amin. Kita bersama akan menyudahi ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri.
Dan kita akan menerima pengutusan dan berkat yang juga akan kita naikkan secara lisan. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti. Untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudari. Kita bersama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 369 bagian A. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ya Yesus, ku berjanji. Dan terimalah berkat Tuhan. Kuasa-Mu ya Allah memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu ya Roh Kudus memampukan kami kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah. Amin.